Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya lagi ngasih makan ikan. Kurang lebih umurnya sekitar 1 bulan, atau tepatnya 29 hari. Jadi ini kita kasih makan menggunakan pelet min 2 atau min 1 juga bisa. Tapi kali ini saya menggunakan pelet min 2. Ini saya baru mengajari untuk pelet min 2 nya. Jadi ada teman-teman kemarin kesini tanya, kenapa mas ikannya kok nggak ada yang timbul-timbul, sedangkan punya saya ada yang timbul 1-2 ekor. Nah, ini saya kasih satu gambaran kalau penyebabnya itu apa gitu ya. Bisa juga yang pertama itu kalau misalnya hujan, karena kemarin kan beberapa hari yang lalu ini hujan terus. Jadi kalau hujan itu saya puasakan, tidak saya beri makan ikan. Seandainya hujan itu pagi, dari malam misalnya sampai pagi, itu siang baru saya kasih makan. Atau misalnya pagi sampai sore, misalnya setelah berhentinya hujan sekitar 1 atau 2 jam baru bisa kita kasih makan. Nah, dalam pemberian makan juga nggak boleh terlalu berlebihan atau sampai sisa-sisa begitu, tidak boleh. Yang pertama bisa boros atau sia-sia pakan kita hambur di kolam itu, sia-sia tidak dimakan ikan, tapi nanti tetap tenggelam. Kadang yang tidak tahu tuh mengira oh itu habis dimakan ikan, padahal itu cuma tenggelam. Nanti mengendap di bawah. Bisa jadi juga kalau dia menggunakan bakteri atau E4 atau sejenisnya, ya itu bisa terurai, bisa terolah lagi, bisa dimakan lagi sama si ikannya. Tapi kalau misalnya nggak menggunakan bakteri hidup atau E4 dan semacamnya, ya bisa-bisa menjadi amoniak, atau ikan bisa keracunan. Nah, begitu. Itu juga salah satu penyebabnya kalau makan berlebihan, makanya ikan tuh ada yang timbul atau menggantung, kan begitu. Nah, kalau makan berlebihan pasti ikan itu kan gantung atau lambat geraknya. Itu akan memperlambat juga pertumbuhan si ikannya. Jadi dalam memberi makan itu secukupnya. Kiranya seperti ini masih cara dia berenang itu masih laju, itu berarti ikan itu kelihatan masih lapar. Tapi di saat nanti setelah diberi makan sesuai aturannya, ada yang menggunakan biomasa atau gimana ya, 3% dari berat ikan gitu kan. Entah itu dari total atau dihitung dari sampel. Bagaimana cara menghitungnya, gitu aja. Yang dipakai yang mana gitu kan, atau diambil sampel 1 kilo atau dari total semua ikan atau gimana ya, itu bisa aja. 3%, mau pakai 3%, 4%, atau kalau saya enggak pakai itu. Kalau saya hanya melihat kondisi si ikan ini di saat diberi makan, geraknya masih laju atau masih berebut atau enggak. Kalau sudah berpencar masing-masing ke sana ke sini, sudah responnya agak berkurang, nah itu saya hentikan pemberian makannya. Ini saya sambil kasih makan satu kolam ini aja, yang lainnya sudah saya kasih makan.
Jadi itu sedikit tips dari saya masalah pemberian makan, supaya ya salah satunya supaya ikan itu enggak gantung atau mati-mati begitu ya, timbul 1-2 ekor itu ya. Kalau masalah air nih, saya tambahkan tentang air itu kadang ada juga yang bertanya seperti ini, Mas, air saya kok merah, Mas, air saya kok warnanya hijau gitu kan. Nah, ada juga yang hijaunya itu hijau muda, hijau pekat gitu kan, hijau tua gitu. Sebenarnya itu enggak masalah gitu. Yang bermasalah itu kalau ikan itu kelihatan. Kalau misalnya airnya bermasalah, ikan itu akan menggantung, bisa juga dia mati satu, ada ciri-cirinya tuh, timbul mati 1-2 begitu. Nah, kalau seperti itu sebaiknya airnya dikurangi atau diganti total, atau diganti hanya 80%. Nah, begitu. Kalau mau diganti total ya tidak apa-apa, asalkan air penggantian itu harus sudah di treatment atau sudah diolah. Jangan asal mengganti air pakai air yang kiranya, ya mohon maaf nih, misalnya air pump, nah, masih bau kaporit atau apa, nah, langsung diisikan ke situ, ya pasti ada masalah dengan ikannya. Kalau bisa air yang sudah memang diendapkan atau sudah diolah sebaik mungkin, nah baru diganti. Supaya tidak kelabakan di saat mengganti air, tiba-tiba air kolam rusak gitu. Seharusnya si pembudidaya harusnya sudah menyiapkan tampungan air itu sudah ada gitu. Contohnya ya saya punya ada juga di situ, cuman nanti saya tunjukkan sekalian kalau misalnya. Jadi gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut memberi makan dulu. Nanti di akhir video saya tunjukkan gimana tampungan air saya. Jadi gerakan ikan sudah melambat, itu tandanya sudah cukup untuk pemberian makan. Ini saya pemberian makan sore. Oke, kelihatan ikannya sudah melambat. Kalau diberi makan, dimakan lagi misalnya, sudah mulai cuman muncul kepalanya aja, itu tandanya sudah cukup. Oke, saya tunjukkan
kolam penampungan air saya. Kalau ini bibit, kolam bibit lele. Nah, ini penampungan saya. Untuk mengganti-ganti air ya di sini. Air ini yang kita gunakan untuk ganti di kolam-kolam, entah itu kolam pembibitan, pendederan. Dan di sini juga ada kolam pembesaran juga. Wah, tempatnya agak ini. Kurang lebih 1 bulan lagi bisa dipanen, karena di daerah saya itu panennya ukurannya agak besar, maksimalnya ukuran 3 atau 4 lah, ukuran 3 atau 4. Kalau minimalnya yang bisa dipasarkan itu 1 kilo paling kecil itu isi 6. Jadi kalau isi 7, 8, 9, 10 sampai 15 itu harus dibesarkan lagi, nggak bisa langsung dipasarkan. Oke. Ya. Nah, dan ini baru kita ratakan. Ini baru kita ratakan, belum selesai. Yang rencananya kita gunakan untuk kolam terpal. Nah, ini kolam terpal. Di sini nanti kita bikin kolam terpal, jadi tunggu aja video-video selanjutnya bagaimana proses pembuatan kolam terpalnya dan ikan apa aja nanti yang kita pelihara di kolam terpal. Nah, jadi lokasi saya seperti ini. Nah, dan ini pondok derita saya. Pondoknya campur ya. Oke ya, begitu mungkin. Cukup sekian video dari saya. Buat teman-teman yang mampir di channel saya, minta tolong bantu like, bantu subscribe, dan kalau bisa share ke teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.